Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Uye channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan contoh tugas refleksi modul profesional khusus untuk guru kelas Madrasah Ibtidaiyah. Nah, yang sudah sama-sama kita ketahui, untuk tugas refleksi modul profesional ini, instruksinya yaitu ada 5. Yang pertama, pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Kemudian, lakukan analisis implementasi atau penerapan materi tersebut. Kemudian, tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. Kemudian, uraikan tantangan yang dihadapi dan hikmah lesson learned yang didapatkan. Kemudian yang terakhir, nomor 5, buat rencana aksi penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk modul profesional, guru kelas Madrasah Ibtidaiyah ini totalnya ada 8 topik. Topik yang pertama yaitu Bahasa Indonesia, kemudian topik kedua PPKN, topik ketiga Ilmu Pengetahuan Alam, kemudian topik keempat Ilmu Pengetahuan Sosial, kemudian topik kelima Matematika. Kemudian topik ke-6 yaitu pembelajaran tematik. Topik ke-7 pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Kemudian topik ke-8 yaitu moderasi beragama. Nah, kita akan menjawab satu persatu dari instruksi yang ada di tugas refleksi model profesional khusus guru kelas Madrasah Ibtidaiyah ini. Nah, yang pertama yaitu instruksi 1. Pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Untuk instruksi 1, saya memilih materi pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Jadi saran saya kepada Bapak Ibu, memilihlah materi atau topik yang sekiranya Bapak Ibu mudah dipahami dan mudah dijelaskan dan ditulis di tugas refleksi modul profesional ini. Kemudian, instruksi yang kedua, yaitu lakukan analisis implementasi atau penerapan materi tersebut. Bapak Ibu menganalisa implementasi atau penerapan materi yang akan Bapak Ibu terapkan di pembelajaran kelas. Nah, ini saya contohkan untuk instruksi 1 yaitu pendidikan nilai dan karakter diintegrasikan ke dalam kegiatan sehari-hari sekolah, seperti upacara bendera, kegiatan gotong royong, dan program mentoring. Sekolah menciptakan lingkungan yang positif dan inklusif, di mana siswa merasa aman dan dihargai. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga memfasilitasi diskusi tentang dilema moral dan mengajak siswa untuk merefleksikan nilai-nilai yang mereka pegang. Selain itu, sekolah menjalin kemitraan dengan orang tua dan komunitas untuk memperkuat penanaman nilai karakter di luar lingkungan sekolah. Jadi poinnya adalah di sini yaitu analisis implementasi atau penerapan materi. Nah, ini adalah poinnya Bapak Ibu. Poin yang harus Bapak Ibu atau nah ini adalah poinnya analisis implementasi penerapan materi. Nah, mana saja kalau untuk paragraf ini kita lihat yaitu di analisisnya yang pertama upacara bendera, kegiatan gotong royong, dan program mentoring. Nah, ini adalah implementasi atau penerapannya. Kemudian, dari implementasi dan penerapannya ini kita analisa apa saja dan bagaimana untuk bisa menerapkan implementasi kegiatan upacara bendera, kegiatan gotong royong, dan program mentoring ini. Nah, kemudian untuk instruksi 3, yaitu kita lihat lagi ke atas. Di sini instruksinya, tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau yang bertentangan dengan materi yang dipelajari. Nah, poinnya, keywordnya di sini adalah pengalaman praktis dari proses pembelajaran. Nah, saya tandai dulu biar lebih jelas. Pengalaman praktis dari proses pembelajaran. Nah, untuk instruksi ketiga, jawabannya seperti ini.
Pengalaman praktis yang mendukung pendidikan nilai dan karakter misalnya adalah kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah yang menanamkan nilai tanggung jawab, kerjasama, diskusi kelompok tentang isu-isu sosial yang kontroversial juga. Diskusi kelompok tentang isu-isu sosial yang kontroversial juga dapat mengembangkan pemikiran kritis dan toleransi. Sebaliknya, contoh yang bertentangan adalah pemberian hukum fisik yang merendahkan siswa, yang dapat merusak rasa percaya diri dan menanamkan nilai kekerasan. Kurangnya keteladanan dari guru dalam hal kedisiplinan dan kejujuran juga dapat menghambat pembentukan karakter positif siswa. Nah, jadi untuk instruksi ketiga, itu pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung. Nah, di sini ada kata mendukung. Ada kata mendukung, kemudian di sini atau bertentangan. Nah, ini ada dua kata, yaitu mendukung dan bertentangan. Pengalaman praktis yang sudah Bapak Ibu kerjakan atau belum dari proses pembelajaran yang mendukung dan bertentangan. Nah, kita cek di sini untuk yang instruksi ketiganya. Contohnya adalah pengalaman praktis yang mendukung. Nah, ini yang mendukung. Kita tandai juga. Nah, ini gotong royong. Kegiatan yang mendukung yaitu gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, ini adalah contoh untuk pengalaman praktis yang mendukung pada proses pembelajaran. Kemudian, ada juga proses yang bertentangan atau implementasi yang bertentangan. Contohnya seperti ini. Bertentangan, yang bertentangan. Kita tandai juga adalah pemberian hukuman fisik yang merendahkan siswa. Pemberian hukuman fisik. Kita tandai juga seperti ini. Nah, ini adalah instruksi ketiga, yaitu pengalaman praktis yang mendukung. Silakan Bapak Ibu berikan contoh pengalaman praktis yang mendukung, kemudian pengalaman praktis yang bertentangan juga. Dan dijelaskan secara sederhana saja, tidak apa-apa. Yang penting detail dan dapat bisa diimplementasikan atau dapat dipahami. Kemudian untuk instruksi keempat, kita cek di atas, yaitu menguraikan tantangan yang dihadapi dan hikmah yang didapatkan. Nah, ini keywordnya adalah tantangan yang dihadapi dan hikmah, lesson learn. Kita tandai juga tantangan yang dihadapi dan hikmah, instruksi keempat. Nah, saya ambil contoh di sini, pendidikan nilai dan karakter menghadapi berbagai tantangan, seperti, nah ini adalah tantangan. Tantangan, kita tandai juga biar terlihat. Seperti pengaruh negatif media sosial. Nah, ini tantangannya adalah pengaruh negatif media sosial. Seperti ini. Nah, kurangnya keteladanan dari orang dewasa dan perbedaan nilai antara sekolah dan keluarga. Nah, tantangan lainnya adalah sulitnya mengatur dampak pendidikan karakter secara kuantitatif, serta minimnya sumber daya dan pelatihan bagi guru. Namun, dari tantangan ini, kita belajar bahwa pendidikan karakter memerlukan pendekatan yang berkelanjutan, kolaboratif, dan kontekstual. Hikmahnya, pendidikan karakter yang efektif tidak hanya membentuk individu yang cerdas, tetapi juga berintegritas, berempati, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu, sebutkan atau jelaskan tantangan apa saja, kemudian dijelaskan secara rinci seperti ini dalam satu paragraf atau satu alinea. Seperti itu. Kemudian untuk instruksi kelima, yaitu kita cek ke atas instruksi kelimanya, membuat rencana aksi. Nah, rencana aksi penerapan dari materi tersebut yang Bapak Ibu pilih. Nah, kita tandai juga, membuat rencana aksi penerapan materi. Nah, karena materi yang saya pilih adalah pendidikan nilai dan pendidikan karakter, untuk itu rencana aksinya pun penerapan dari pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Nah, kita coba cek contohnya. Nah, ini saya berikan contohnya. Untuk mewujudkan pendidikan nilai karakter yang efektif, diperlukan rencana aksi komprehensif yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum melalui pemetaan nilai, pembelajaran berbasis nilai, dan penilaian karakter yang holistik, serta memperkuat melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti program mentoring, kegiatan sosial, dan klub karakter. Nah, rencana aksinya apa?
Nah, ini rencana aksinya adalah contohnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler, program mentoring, kegiatan sosial, dan klub karakter. Nah, ini contoh dari pendidikan, nilai, dan pendidikan karakter untuk rencana aksinya. Kemudian, selain itu, budaya sekolah harus mendukung dengan keteladanan guru, lingkungan positif, dan penghargaan karakter, serta melibatkan orang tua dan masyarakat melalui sosialisasi program kemitraan dan pelatihan orang tua. Evaluasi dan refleksi berkala melalui pengumpulan dan analisis data, serta tindak lanjut memastikan program tersebut berkembang dan efektif dalam membentuk karakter positif. Nah, jadi untuk rencana aksinya ini bisa Bapak Ibu dijelaskan per poin atau dalam satu paragraf utuh seperti ini. Untuk kali ini saya berikan contoh dalam satu paragraf utuh. Dan untuk contoh implementasinya atau rencana aksinya yaitu kegiatan ekstrakurikuler, program mentoring, kegiatan sosial, dan klub karakter. Dan Bapak Ibu jelaskan secara rinci untuk instruksi yang kelima ini. Nah, setelah Bapak Ibu selesai semua tugas dan instruksi dari poin 1 sampai poin 5 ini, kemudian silakan Bapak Ibu kopikan semua jawaban ini ke LMS yang Bapak Ibu miliki di akunnya masing-masing. Jadi intinya, pada setiap tugas yang Bapak Ibu kerjakan di LMS PPQ dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025, silakan membaca instruksinya. Instruksi dari modul yang Bapak Ibu miliki. Karena setiap Bapak Ibu guru memiliki bidang studi sertifikasi masing-masing yang berbeda-beda. Untuk itu, silakan baca instruksinya yang jelas dan harus detail juga. Nah, pada dasarnya untuk instruksi itu sama saja. Yang membedakan adalah modul pembelajarannya. Kalau misalkan Bapak Ibu SKI berarti modulnya SKI. Kalau misalkan Bapak Ibu pendidikan agama Islam berarti modul pembelajarannya pun modul pembelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah kalau misalkan Bapak Ibu mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan menjelaskannya secara rinci dan mengikuti instruksi yang ada di LMS, semuanya pasti akan lulus pada waktunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.